Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu ada bersama dengan kita di dalam setiap keadaan. Keberadaan kita sampai saat ini semua adalah karena kemurahan Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 2-3. Tertulis demikian. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Saudara yang dikasih Tuhan, jembatan Suramadu dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan tanggal 10 Juni 2009. Usia jembatan ini akan memasuki 22 tahun kalau dihitung sejak dimulai pembangunannya. Sebelum jembatan ini berdiri, perjalanan dari Surabaya ke Madura harus melewati lautan dengan kapal feri yang butuh waktu dan prosedur yang lebih lama. Tapi dengan adanya jembatan ini, semua orang menjadi mendapatkan jalan yang baru, khususnya bagi yang akan pergi atau pulang ke Madura dan Surabaya. Berbicara tentang jalan yang baru, Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua satu jalan baru, jalan yang memberikan kita kemudahan untuk masuk dalam tahta kasih karunia-Nya. Kita perhatikan dalam Imamat 16 ayat 2-3 ini. Firman Tuhan disampaikan kepada Musa, supaya Musa berbicara kepada Harun, agar Harun jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus. Dan kalau ia mau masuk ke dalam tempat kudus, ia harus membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Betapa sulitnya pada waktu itu bagi seorang imam dan amat terlebih orang-orang awam, umat biasa, untuk masuk ke dalam tempat kudus, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk berdoa, menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Syaratnya sangat luar biasa sulit. Seorang imam setiap kali mau masuk, maka dia tidak boleh sembarangan masuk ke dalam tempat kudus, karena kesucian Allah yang ada di dalamnya. Dan ketika dia mau masuk, dia juga harus mempersembahkan korban. Dalam konteks perjanjian lama, para imam menjadi mediator, menjadi pengantara antara umat dengan Allah. Imam-imam menyampaikan doa syafaat bagi umat Tuhan. Dan untuk menaikkan doa permohonan itu, dibutuhkan pengorbanan. Di masa sekarang ini kita tidak lagi ada dalam aturan perjanjian lama. Karena semua tuntutan perjanjian lama itu telah digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Ibrani 9 ayat 11-12 tertulis, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dalam Ibrani 10 ayat 19-21 tertulis, oleh darah Yesus
kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru. Sekali lagi kita perhatikan di sini, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sungguh luar biasa kasih dan karya Tuhan dalam hidup kita. Dia telah datang menjadi manusia, berkorban, dan pengorbanannya itu telah menjadikan jalan baru buat kita. Dia menjadi imam besar buat saudara dan saya. Kita tidak perlu lagi imam-imam dari kalangan manusia, sebab Tuhanlah imam besar, imam agung kita. Dan sebagai imam besar agung, Ia telah membuka jalan yang baru, sehingga kita dapat masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita dapat datang kepada Tuhan dengan doa-doa, tanpa harus merasa takut, sebab kasih karunia Tuhan dicurahkannya atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur oleh karena Tuhan Yesus telah berkorban dan memberikan jalan yang baru buat saudara dan saya. Dia bukan hanya membuat jalan yang baru, tapi Dia sendiri adalah jalan, sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah, pencipta segala yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan membuat jalan yang baru, sehingga kami dapat datang kepadamu, melayani Tuhan, berdoa, tanpa harus melalui seorang imam dari kalangan manusia biasa. Sebab kami punya Engkau Tuhan Yesus, yang telah menjadi imam besar agung kami, sehingga kami beroleh keberanian dan mendapatkan perkenanan Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu lewat doa-doa kami, dalam pelayanan kami, dan dalam kehidupan ibadah kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk karya kasih-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk menghargai pengorbanan-Mu dan kasih karunia-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, pimpin sertai kami Tuhan, jadikan berhasil dan berkemenangan. Lawatlah setiap kami yang sedang dalam masalah dan persoalan. Nyatakanlah kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.